Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikh ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jangan dikira nafsu minta bagian itu ada di amal maksiat, tidak. Tetapi nafsu minta bagiannya itu di amal taat. Amal itu perilaku-perilaku yang terjadi pada jisim atau jasmani. Awalnya nafsu masuk itu lewat kehendak, kekarepan, keinginan seluruh umat manusia. Keinginannya mau apa? Itu nafsu sudah mulai masuk dan minta bagian. Tanda kalau nafsu mendapat bagian itu yang bagaimana? Satu, ketika saat dalam hati kita punya keinginan apapun ini, Anda punya rasa, punya iman kalau keinginan itu muncul dari diri kita, berarti kita mengakui bahwasanya keinginan itu keinginan kita. Kalau ini sudah masuk, mudah sekali tatkala terjadi amal perilaku yang ada pada jasad, mesti kita akui kalau itu dari kita, kalau itu yang melakukan kita. Jadi di dalam hati ada satu keyakinan kalau yang melakukan itu kita. Sebelumnya tauwibis. Kalau kita kembali pada hidup, aku, kita, Allah, gak nafsu. Tipis ya? Tauwibis. Lah mayoritas nafsu itu mudah sekali mencuri, minta bagian,
di perkara-perkara yang menyenangkan, yang ada kaitannya dengan pasti itu loh Pak Bu. Enak-enak, mudah, dan sedikit sekali di antara banyak manusia ketika saat di keadaan enak itu gak kecolong, gak kecolong apa, gak kecuri, gak kecuri oleh nafsu. Di situ nafsu minta bagian, wujudnya minta bagian. Ketika saat itu terjadi, hati kita diselimuti oleh makhluk yang melakukan. Kalau kita makhluk ya keingsunan kita. Itu tanda kalau nafsu itu sudah mencuri. Tapi sulit bagi nafsu untuk mencuri tatkala apa yang kita hadapi itu keadaan kopti, nggak enak. Sebab pada umumnya manusia seluruh dunia secara naluri kemanusiaannya, secara sifat basariahnya tidak mau gak enak, mesti minta enak. Karena memang nafsu cenderung masuk mudah di situ masuknya. Berkenaan dengan nafsu minta bagian, Bapak Ibu, izinkanlah kami akan membahas satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah ke-92. Qala musannifu rahimahullah al-bastu, utawi keadaan senang-senang, enak-enak iku tak hudu gampang nyolong, gampang nyuri opo an nafsu minhu saking bastu mau. Haddaha biwujudil faroh, karena bastu itu cenderung buah di dalam kesenangan, rumah tangga, ekonomi selalu kecukupan, bahkan berlebihan, bahkan bisa memberikan utangan terhadap orang lain. Dermawanlah istilahnya. Ngaji ku gak ana lereni, bandau poino. Ngaji undangan itu gak ada putusnya, tiap hari kesana kesini, karena yang dipurih adalah buah dari ngaji yang disebut bisaroh alias bayaran. Enak Pak nggih. Yang di rumah nunggu Pak dapat berapa? Iki nek podo pikirane lho ya, podo pikirane. Tanya. Jadi istrinya yang bagian buka amplop, suaminya bagian menerima amplop. Mesti bilang Pak, ojo keliru amplopi buan lu. Nyun sewu. Ada orientasi di dalam hati kita
atas buah dari semua apa yang kita merasa kita yang melakukan. Karena didominasi oleh nafsu, otomatis kita merasa kita yang melakukan. Gak awan, gak bengi, towers. Gak pernah Pak makan rumah, gak pernah. Ya mesti Gus masuk rumah dimakan. Ya gak gitu. Masakan istri itu gak pernah dimakan karena sibuk makan di luar. Masalah Pak suguhane ayam panggang. Wis tah mesti enak-enak. Gak mungkin diduki sego lodeh jangan lodeh iwak klodok. Gak mungkin. Tingkatan kiai paling gak niku wau sate gule. Mari ngono ya, habis itu jangkep 3 bulan. Paham ya maksudnya? Loh, jangan senang-senang teng mriku. Dengan apa yang disebut sebagai pasti, nyun sewu. Sedikit sekali di antara banyak manusia, nafsu itu yang ada di pasti itu bisa menghindar sedikit sekali. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk di dalam zona iradah, zona yang ada di dalam hatimu keinginan, dan zona yang ada di fisik dohir af'al ini manakala faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Apabila hatimu selalu memegang teguh tali Allah, hablum minallah, tali Allah ini. Kabel ya, orang Jawa kabel sifatnya adalah menyambungkan antara mic dengan mixer. Ini kalau putus nggak bisa bunyi itu. Hati kalau putus talinya pada Allah nggak bisa hidup hatimu. Berarti selalu lalai. Loh ini sudah rumus. Lah maksud nafsu minta bagian jatah, bentuknya kita hamba ngaku-ngaku itu supaya tujuan nafsu tercapai. Apa tujuannya nafsu tercapai terhadap kita? Innama ya'murukum bil bisu'i wal faksha, merintahkan terhadap ruhaniyah supaya berbuat jahat kepada Allah. Wujud rupa jahatnya adalah melalaikan kalau ini semua yang melakukan adalah Allah. Ilmu yang seperti ini Bapak Ibu, yang mendidik dan mengarahkan hati untuk menghindari dari kepentingan nafsu, zaman Rasulullah itu sudah dibahas. Hak dibahas. Kurang percaya? Buka di dalam hadis Bukhari, Muslim terkait masalah jihad ya. Sahabat, kita sudah menyelesaikan jihad kecil, sekarang kita akan menuju jihad besar. Umatku nanti akan menghadapi jihad yang sangat besar. Itulah jihad merangi hawa
nafsu. Keakuan diri itulah Pak, nafsu. Ini nggak dibahas terhadap umat sejak setelah zaman Sayyidina Ali. Kita sebagai umat Islam khususnya, colo-colo, tahu colo-colo? Hati kita itu colo. Apa ya colo? Ndelurung, pekok. Padahal kita sudah sadar sesungguhnya nafsu itu merintahkan kamu untuk berbuat jahat, bisu iwal faksha atau bil faksha iwal mungkar. Jelas itu. Berhubung pengajaran ilmu asal usul aslinya yang hak itu tidak digelar di tengah umat Islam khususnya dan umumnya terhadap umat manusia, maka kita tidak terasa setiap saat dan waktu telah berbuat jahat roh ini pada Allah. Niki Pak, ngaji niki nek ati ketutup ambek keilmuan secara syariat, bantah, mesti bantah, pasti bantah. Karena bantahan itu adalah tujuan nafsu wal mungkar, nolak. Makanya jangan heran Anda jikalau ada seseorang yang menolak tentang pengajaran ilmu, hati iki menolak itu seperti itu. Jangan heran. Juga tertuang kok itu di dalam surah Ibrahim ayat 3. Kalau mereka pasti menolak. Kadung kedisian pinter, kedisian sugih, ya seperti itu. Tapi wal qabdu la khaddun nafsi fi. Nafsu itu ketika saat diqabdi sulit untuk masuk. Sulit. Bagi siapa? Nafsu itu sulit masuk minta bagian terhadap qabdi itu bagi golongan ahli syuhud. Golongan ahli hijab tambah nemen sok-sok bunuh diri. Iya, bojo wis minggat, anak ya begitu, ekonomi morat marit, diusir. Wah, utang itu beru-beru uang. Bandawin tiap hari kita dikejar-kejar penagih. Simple aja. Memang sampai sekarang ada yang berpola pikir hatinya itu satu-satunya jalan tombok nomor. Gak ngerti malah jeruk. Bapak Ibu hadirin, mengapa ahli syuhud itu kok ketika dihadapkan Allah qabdi kok malah matur suwun? Karena mudah hatinya itu sambung pada Allah dibanding ketika saat basti. Umum Pak, ini umum, pada umumnya ngono. Dalam satu ayat Allah katakan mudah kita itu hati pasrah menghadap pada Allah ketika pada saat di tengah laut kapal kita mau tenggelam, dibanding daripada ketika kita sudah di daratan. Hati pada Allah itulah ada Tuhan. Makanya sudah tidak menjadi hal yang istimewa, alias itu sudah menjadi kewajaran miturut manusia kalau di saat waktu genting membahayakan dia ingat pada Tuhannya, tapi ketika saat waktu
tenang, waktu senang itu lupa terhadap Tuhannya. Itu ahli hijab. Dan waktu saat susah pun menghadapnya sudah tidak benar. Mohon maaf ya, saya katakan tidak benar karena Anda bagaimana mungkin dikatakan bisa sambung pada Allah, lawang talimu putus. Bagaimana mungkin kau dikatakan ingat Allah, ketemu tidak. Bagaimana aku bisa ingat si dia, lawang aku nggak pernah tahu si dia. Bagaimana caranya ingat? Nggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, mumpung masih ada satu kesempatan sisa umur kita ini, walaupunlah asalnya kita nolak orang nomor satu, kalau diterima, saran saya udahlah. Satu, kita tidak tahu kapan kita tinggalkan dunia. Nomor dua, kita pun tidak tahu umur kita itu tinggal berapa. Wa anibu ila rabbikum. Wa qala aidan fafirru ilallah. Udah. Lepaskan dalam hatimu segala hal apa yang tadinya kita akui. Lepaskan. Kalau itu sudah kau lepaskan, maka secara otomatis dengan sendirinya akan muncul al-haq yang sebenarnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari fungsi dari zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat. Apa? Menghilangkan keakuanmu, keakuan makhluk dalam hatimu di dalam kalimat la ilaha, ya. La ilaha. Bersihkan hatimu dari keakuan-keakuan makhluk dalam hati kita yang segala-galanya, yang punya keinginan, hilangkan. Jangan kau akui tatkala muncul keinginan apapun. Kalau itu keinginan Anda, lepaskan. Itu namanya zikir nafi. Lah, zikir isbat nanti dengan sendirinya akan muncul. Artinya penetapan atas kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan apapun. Otomatis Allah. Illallah muncul dengan sendirinya dalam hatimu kebenaran. Itu Anda harus lakukan setiap napasmu, sebab napas ini akan membawa dan mengiringi terhadap iradah dan kudrah, terhadap keinginan atau wujud keinginan yang kami sebut dengan kudrat pada jasmani. Bapak Ibu, kalau bahasa kita ngomong berat, ya berat. Tapi ingat satu hal, prinsip. Seberat apapun beban yang kita angkat, itu manakala yang mengangkat Allah, apa jadi berat bagi Allah?
Enggak. Kita di dunia itu Bapak Ibu, secara lahir banyak beban, lebih-lebih seorang laki-laki, seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya setiap manusia, setiap suami itu menjadi satu pemimpin dalam rumah tangga. Berarti secara mutlak nasib anak dan istri itu ada di pundakmu. Dan nasib itu ada dua hal, nasib dunia dan nasib akhirat. Berarti nasib dunia berkenaan dengan man aroda berkenaan dengan ma'isatu dunya. Man aroda dunya fa'alaihi biilmin. Siapa yang ingin sukses duniawiyahnya, biilmin, harus pakai ilmu. Anda jualan harus punya ilmu jualan, harus, dan harus kau terapkan ilmu jualan itu. Ilmu jualan itu mek siji, mek satu, belajar meleki. Nggih? Belajar meleki. Langganmu minta embuh, ojo diimbui. Apa minta embuh, Pak? Minta tambah, jangan ditambahi. Timbangan ya harus sesuai, 1 kilo ya 1 kilo. Jangan dikira ngurangi timbangan menjadi sukses. Kita nggak tahu, di belakang kita curang, Gusti Allah akan menghadapi kebangkrutan. Lihatan kalau nggak percaya. Rasulullah sudah memberikan satu sistem pengajaran be' murtabek dengan benar, jual beli dengan benar. Intinya jangan pernah kau merugikan orang lain. Kepingin sukses, patuhi aturan undang-undang di dalam syariat agama Islam. Timbangan ya harus sama, 1 kilo ya 1 kilo. Makanya Anda aji-ajinya harus meleki. Tahu meleki ya men? Medit ya. Tapi beda dengan konteks dalam hati jenengan. Kalau ingin sodakoh beda lagi loh ya, beda. Kalau bek murtabek harus meleki, harus nih wajib. Sekilo ya sekilo. Tapi bila mana dalam hati sampan pingin sodakoh, lain lagi, ditambahi 1 kilo 1 on, udah. Tapi Pak, ada modelnya kayak uang itu loman tapi asli nih nggak teli. Loh iya, sama, sekilonya sama, tapi ono ganjel. Loh ada loh orang seperti culas, curang, ada. Hindari semua itu.